Shalom, selamat malam, dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Kembali lagi di Fellowship Pemuda Jemaat Gemim Kanan Asabri, Minggu 13 September 2020. Bersama saya dan Andreas di malam hari ini, dan tentunya kami akan membagikan cerita, sharing, bahkan pengalaman dari seseorang yang diberkati Tuhan. Untuk itu, sebelum masuk ke pengenalan, kita akan berdoa pembukaan yang akan dibawakan oleh Bapak Andreas Tangkodung. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang penuh kasih dan setia, kami bersyukur untuk waktu dan kesempatan sampai pada saat ini kami boleh ada dengan keadaan yang sehat dan diberkati. Saat ini Bapa, kami akan memulaikan ibadah pemuda dalam bentuk podcast. Biarlah kiranya Engkau memberkati jalannya ibadah agar boleh terlaksana dengan segala baik. Inilah doa kami, Tuhan Yesus. Amin. Nah teman-teman, saat ini kita langsung saja masuk ke topik atau sharing bahkan pengalaman yang akan dibagikan oleh Kak Sofrit Moningka atau biasa orang panggil Kak Opit. Jadi langsung saja. Terima kasih atas kesempatan. Perkenalkan, nama saya Sofrit Moningka. Saya saat ini bekerja di Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Utara. Saya sudah berstatus menikah dan memiliki 2 orang anak, Timothy dan Gava. Mungkin Anda berpikir bahwa kenapa diangkat mengenai lelah. Setiap orang tidak akan lepas dari namanya kata lelah, akibat dari kita bekerja, beraktivitas, kita berolahraga, bahkan kita berpikir juga, efek yang kita rasakan pasti lelah. Memang hanya terdiri dari 5 kata, 5 huruf, L-E-L-A, lelah. Mau tidak mau, kita pasti masalah, dan ini kita alami setiap hari, setiap saat ketika kita beraktivitas. Berkaitan dengan pelayanan pemuda Kristen, memahami kata lelah ini, kadangkala kata lelah ini menjadi tameng di depan kita ataupun di beberapa kalangan pemuda hanya untuk tidak pergi, contohnya dalam persekutuan ibadah pemuda. Biasanya pulang jam 5, seharusnya sudah tiba di rumah jam 6. Artinya ada spelling waktu ataupun waktu untuk diberikan mengucap syukur kepada Tuhan lewat pekerjaan yang sudah diberikan, pasti ada. Namun beralih kerja lembur, seringkali pulang jam 5, ngelayap dulu ke mall, bilang bandingin dulu di mall, ataupun terus bercerita di rumah kopi dan tempat-tempat lainnya, hanya untuk menghabiskan waktu yang tersisa karena mungkin masih terang,
sehingga berlama-lama di luar dan pulang sudah ke rumah sudah mungkin jam 9 dengan alasan baru pulang kerja. Jadi karena sudah lelah, sudah capek, jadi tidak berkesempatan hadir dalam ibadah. Karena biasanya kalau kita sepakat ibadah malam, biasa jam 7 malam. Namun kalaupun ibadah kita dialihkan di siang, misalnya hari Minggu siang, mungkin seringkali kita berdalih bahwa mau istirahat karena sudah capek bekerja dari Senin sampai Sabtu, mungkin dengan berdalih mau cuci baju dan lain sebagainya, sehingga untuk hadir dalam persekutuan ibadah muncul bilang kata lelah. Padahal ketika berusia remaja punya keren bahwa suatu saat nanti ingin terlibat dalam kegiatan pelayan pemuda, karena melihat bahwa kalau sudah di masa pemuda lebih bebas, banyak hal yang boleh dilakukan, orang tua sudah banyak atur orang dan lain-lain, sampai mungkin ada yang bernasar bahwa kita ingin rajin dalam pelayanan supaya Tuhan kasih buka jalan bagi kita untuk bekerja, menghasilkan sesuatu, dalam hal ini materi uang. Namun mungkin teralami di sekitar kita bahwa ada juga teman-teman kita ketika belum bekerja aktif dalam pelayanan, ketika sudah bekerja untuk terlibat dalam pelayanan sudah jarang ataupun sudah tidak terlibat sama sekali dengan alasan sudah sibuk dalam pekerjaan. Apalagi melihat situasi pandemi COVID-19 saat ini, mungkin banyak teman-teman pemuda berpikir bahwa pekerjaan menjadi yang utama, karena melihat situasi ketika di awal tahun 2020 banyak terjadi PHK besar-besaran di perusahaan-perusahaan, bahkan toko-toko. Jadi berpikir bahwa lebih fokus bekerja daripada beribadah. Muncul pertanyaan bahwa apa sih hubungan kata lelah ini dengan pribadi pemuda, lebih khusus dalam pelayanan pemuda? Teman-teman, boleh kita bagikan pengalaman pribadi. Kita dulu pernah dipercayakan sebagai Ketua Komisi Pelayanan Pemuda Jemaat Gemim Perak Sorong, sekaligus menjadi Wakil Ketua Komisi Pelayanan Pemuda Wilayah Manado Tenggara. Pernah suatu ketika yang boleh menjadi perenungan secara pribadi dan mungkin boleh dibagikan saat ini, bahwa pernah ketika situasi ataupun tugas tanggung jawab pekerjaan yang besar, yang banyak, sering keluar daerah ke pulau, namun karena menerima panggilan pelayanan itu sendiri, sehingga mungkin pekerjaan Roh Kudus bekerja dalam hati dan pikiran, sehingga berpikir, ada ibadah kote. Jadi ketika sudah semalam waktu itu, semua jam 7 mesti pulang. Jadi mengambil waktu, minta izin semalam walaupun banyak pekerjaan, minta izin pulang lebih cepat dengan alasan waktu itu ya ada ibadah pemuda, dan kebetulan pimpinan tahu punya tanggung jawab, jadi diberikan izin untuk pulang cepat dan melanjutkan di rumah. Dan ketika sampai di rumah
teman-teman, perasaan ataupun kondisi yang istilah kita lelah, capek begitu terasa dalam tubuh ini, sampai mata semua mulai tertutup. Jadi karena sudah merasa capek, kita duduk sedikit di kursi dekat televisi dan mencoba menutup mata, dan dalam keheningan, dalam suatu situasi tutup mata, ada suara-suara dalam hati berpikir, aduh Tuhan, seolah mau ibadah ini kita semua merasa capek. Dan seketika juga waktu itu berpikir, jangan sampai pemikiran seperti ini, pekerjaan iblis yang ingin melemahkan diri kita untuk jauh dengan Tuhan. Jadi berdoa dalam hati, minta kekuatan kepada Tuhan, merubah motivasi. Mungkin saat itu kita berdoa, kita bersungut-sungut, namun dengan penuh kerendahan hati memohon kekuatan, kemampuan agar supaya diberi semangat ketika melayani Tuhan, tidak ada bersungut-sungut lagi. Sehingga teman-teman yang kita alami waktu itu, ketika membuka mata, ternyata hanya 5-10 menit, namun begitu terasa perubahan yang kita alami, kondisi fisik perlahan tapi pasti, rasa lelah yang kita alami kembali pulih dan bersemangat lagi untuk menjalankan tugas panggilan, untuk mengkoordinir ibadah yang waktu itu memang dilaksanakan di gedung gereja. Banyak tantangan yang kita hadapi ketika menjalani tugas panggilan pelayan waktu itu. Banyak teman-teman yang menolak untuk menjadi koordinator, apalagi ada kegiatan-kegiatan pelayanan, ibadah, ada kegiatan kemah bakti, ada Natal, ada FSPG dan lain-lain. Dan banyak teman-teman yang merasa ketakutan ini, kalau masalah dana ini orang bagaimana mau cari. Namun yang kita percaya, terus memberikan motivasi kepada teman-teman, tetap percaya Tuhan akan pasti buka jalan dengan setiap pergumulan, tantangan dalam pelayanan. Ada yang mau terlibat langsung, tapi ada yang bersifat komentator. Banyak kritik, tapi sedikit berbuat. Namun tetap percaya, tetap mendoakan teman-teman, sehingga jika Tuhan berkenan mereka boleh terlibat, dan itu menjadi kerinduan kita dan teman-teman yang terlebih dahulu terlibat dalam pelayanan. Itulah dinamika pelayanan pemuda waktu itu, dan mungkin pada saat ini situasinya masih relevan dan mungkin situasinya masih sama. Dan mungkin ada yang berpikir bahwa pelayanan dan pekerjaan memikirkan juga untung rugi, terlibat maupun tidak terlibat dalam pelayanan itu sendiri. Hal-hal yang dirindukan, dicita-citakan sebagai orang muda, pertama, sukses dalam studi, sukses dalam karir, sukses dalam pertemanan, sukses dalam percintaan, dan sukses dalam Tuhan. Segala sukses yang dicita-citakan dan dirindukan ini bukan langsung terjawab begitu saja, tapi itu memerlukan suatu proses, dan proses itu akan Tuhan berikan itu menurut waktu Tuhan. Teman-teman yang boleh menjadi referensi kita dalam masa muda, itu supaya tetap bersukacita, tetap bersemangat,
tidak pernah lelah. Dalam Pengkhotbah 11, bersukacitalah hai pemuda dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu, tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Di masa muda kita, lakukan apa saja yang menurut pandangan kita atau pikiran kita baik, yang wajar, yang luar biasa, berprestasi. Namun teman-teman, yang paling utama, kita harus punya motivasi yang benar. Kalau dalam pelayanan, motivasi yang benar dalam pelayanan. Dalam bekerja, motivasi yang benar dalam pekerjaan. Punya integritas, punya tanggung jawab. Dan paling penting yang harus kita tanamkan dalam pikiran kita bahwa jangan pernah lelah. Sama dengan di lagu, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, dan seterusnya. Orang bikin hal-hal yang kecil yang berdampak. Jika kita mengerjakan hal kecil dengan penuh tanggung jawab, dengan setia, pasti ada perkara yang besar yang Tuhan akan taruhkan ke pundak kita untuk kita kerjakan. Jangan berpikir bahwa orang tidak duduk dalam komisi, tidak duduk dalam pengurus UPK di kolom, sehingga orang merasa biar jo orang sudah terlibat dalam pelayanan, biar jo dorang kan pimpinan. Jangan berpikir seperti itu. Banyak contoh dalam Alkitab yang menyatakan ketika kita terpanggil dalam pelayanan, Tuhan tetap akan menuntut kita. Sekecil apapun peran panggilan kita. Paling nyata, Yunus ketika menerima panggilan pelayanan merasa berat. Lokasi pelayanan penuh pergumulan sampai harus lari. Jadi pada pemuda, jangan pernah menyerah, jangan pernah lari dari panggilan pelayanan seperti Yunus. Pasti Tuhan akan menuntut sekecil apapun tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Tetap percaya bahwa ketika kita tidak lelah bekerja untuk Tuhan, tidak bersungut-sungut memberikan diri dalam pelayanan untuk Tuhan, yakinlah ketika kita berlelah-lelah saat ini, sampai kapanpun Tuhan akan melihat semuanya itu. Dan Tuhan tidak akan pernah lelah melihat kita. Dia tidak akan pernah lelah melihat penderitaan kita, kesusahan kita. Pasti Dia akan menyertai kita. Ketika kita dalam pergumulan, mungkin kita rindukan pekerjaan, Tuhan mungkin akan menjawab, tapi itu menurut waktu Tuhan. Kita ingin mengharapkan seorang jodoh, Tuhan akan jawab semuanya itu menurut waktu Tuhan. Jika kita menaruhnya di dalam Tuhan, jangan pernah merasa lelah, tetapi menyerah. Serahkanlah rasa lelah itu ke dalam tangan Tuhan. Doakan yang kita kerjakan, niscaya Tuhan akan jawab, Tuhan
Tuhan akan kerjakan segala cita-cita harapan kita tepat pada waktunya. Pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat, dan itu boleh saya secara pribadi saksikan. Memang ketika masa muda terlibat dalam pelayanan pasti akan berbeda situasi dan keadaan ketika kita sudah beralih pada kehidupan berkeluarga. Tanggung jawab pasti berbeda, pergumulan kita pasti berbeda. Namun yakin dan percaya, ketika kita tidak lelah bekerja untuk Tuhan, pasti Tuhan tidak akan lelah bekerja untuk kita. Mungkin saat ini kita memiliki motivasi yang salah dalam pelayanan, tapi doakanlah, minta kepada Tuhan untuk ubahkan motivasi kita, sehingga motivasi yang kita jalani dalam pelayanan ini benar-benar untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Yakin dan percaya, ketika kita meminta kepada Tuhan, Dia akan menjawabnya. Minta maaf kepada Komisi Pemuda karena kirim terlalu lat, kurang terbiasa dengan bikin rekaman kesaksian begini. Jadi mohon maaf atas keterlambatan ataupun kekurangan dalam materi rekaman ini. Namun jauh daripada itu, sharing kecil ini boleh menjadi motivasi kepada teman-teman, membagikan pengalaman, dan jika ini menjadi inspirasi, puji Tuhan. Jika pun tidak, jangan simpan dalam hati. Semoga Tuhan Yesus tetap memberkati pelayanan teman-teman Komisi Pelayanan Pemuda dan anggota pemuda Jemaat Gemim Kanan Asabri Kolongan Tetempangan wilayah Kalawat 2. Oke teman-teman, syukur kepada Tuhan kalau orang boleh mendengarkan sharing pengalaman bahkan kesaksian yang boleh dibawakan ke Opit di malam hari ini yang bertemakan lelah. Memang dalam suatu pelayanan itu lelah itu tidak lazim for orang sebagai pemuda. Tapi bagaimana orang mau bertanggung jawab dalam orang pelayanan di dalam kepemudaan di gereja. Biarlah orang tidak jemu-jemu untuk terus melayani Tuhan dalam orang kehidupan sehari-hari, karena Tuhan tidak pernah lelah untuk mengasihi orang sebagai anak-anaknya. Terima kasih untuk Kak Opit yang sudah meluangkan waktu untuk sharing ke teman-teman pemuda Jemaat Gemim Kanan Asabri. Kiranya Tuhan Yesus boleh memberkati selalu Kak Opit dalam setiap tugas, pelayanan, dan dalam keluarga. Terima kasih Kak Opit, Tuhan Yesus memberkati. Dan saat ini kita akan berdoa penutup, dan marilah kita satu dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih banyak untuk waktu dan kesempatan saat ini kami boleh beribadah lewat podcast Pemuda Gemim Kanan Asabri. Tadi sudah kami mendengarkan sharing yang telah dibawakan oleh Kak Opit. Biarlah apapun yang boleh kami terima boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih untuk jalannya podcast ini. Terima kasih untuk semua yang telah Engkau berikan di tengah kehidupan kami sebagai pemuda-pemudi Kristen. Bapa dalam surga, berkati juga buat narasumber kita di malam hari ini yang boleh memberikan pengalaman yang begitu indah. Tuhan berkati dia dalam segala tugas, bahkan aktivitas serta pelayanannya sebagai seorang kepala rumah tangga. Tuhan Yesus Kristus,
Berkati juga untuk seluruh pemuda Gemim Kanan Asabri yang mulai dari kolom 1 sampai dengan kolom 14. Tuhan jaga lindungi kami semua dimanapun kami pergi dan dimanapun kami berada. Berkati juga buat Komisi Pemuda Gemim Kanan Asabri. Tuhan jaga kami apapun yang kami rencanakan, biarlah Tuhan selalu buat berhasil. Ini doa kami, ungkapan syukur kami bawa dan alaskan hanya dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mendengarkan podcast Fellowship Pemuda Gemim Kanan Asabri, dan sampai bertemu lagi di podcast Fellowship Pemuda di minggu yang akan datang. Tuhan memberkati. Terima kasih.